Agar ruqyahnya berhasil, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan sebelum seseorang itu meruqyah. Baik pasien atau orang yang ingin diruqyah maupun peruqyahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana upaya kita, ikhtiar kita agar supaya ruqyah itu berhasil. Artinya berhasil bagi pasien atau margi atau orang yang diruqyah ini ada athar atau ada efek positif bagi pasien atau margi atau orang yang diruqyah, dan ini dianggap keberhasilan atau dianggap sebuah keberhasilan ketika seorang yang diruqyah ini penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau sembuh dari sakitnya. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa rumus sebuah penyakit apapun, baik penyakit medis maupun penyakit non medis, semua penyakit rumusnya itu tidak bim salah bin kemudian bah kedabrah langsung sembuh, tidak. Misalnya ada, itu jarang sekali. Apakah ada? Ya ada, tapi jarang sekali. Rata-rata kebanyakan namanya penyakit itu sembuhnya bertahap, baik penyakit medis maupun penyakit non medis. Nah, bagaimana biar ruqyah itu kemudian efek positifnya bagi margi atau bagi pasien itu lambat laun cepat sembuh dari penyakitnya? Ada beberapa syarat atau ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh margi. Satu, margi atau pasien itu harus mengakui semua dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan taubatan nasuha. Jadi yang pertama itu margi atau pasien harus mengakui semua dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menyampaikan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya pada roqi atau pada peruqyahnya. Cukup mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya pada Allah Subhanahu wa taala dan niat bertobat dengan taubatan nasuha. Ini yang pertama. Kenapa? Seorang ketika bertaubat, ya, itu satu tetes air mata orang yang bertobat ini akan mengangkat sebagian dari penyakit yang diderita oleh seseorang. Apa artinya? Ketika seorang menyesali perbuatan dosanya, ini niscaya Allah akan mengangkat sebagian dari penyakitnya. Jadi dari taubat sendiri ini sudah punya efek positif. Yang kedua,
harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat yang berupa Al-Qur'an, yang di dalamnya terdapat syifa dari Al-Quran, obat atau penawar atau penawar atau obat bagi seseorang yang sakit. Jadi yang kedua harus yakin bahwa Al-Quran sebagai syifa, Al-Quran sebagai obat. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam membaca ayat Al-Quran atau dalam ruqyah atau dalam mendengarkan ayat-ayat Al-Quran diniati untuk bertobat, diniati untuk berobat. Jadi saya analogikan seperti ini. Seseorang itu mengikuti gerakan sholat. Misal ada seorang mengikuti gerakan sholat, berdiri, kemudian ruku, terus i'tidal, sujud, tapi melakukan hal-hal yang semacam itu tidak diniati sholat, maka gerakan itu tidak dinamakan sholat. Jadi ketika seorang mau ruqyah, ayat-ayat Al-Quran yang didengar atau ayat-ayat Al-Quran yang dibaca itu diniati untuk ruqyah, untuk obat. Ini nanti maka ayat Quran itu akan menjadi obat. Jadi sesuai dengan niat seseorang. Ketika ayat Quran ini diniati untuk berobat, untuk obat, maka jadilah obat. Jadi yang ketiga itu dalam membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat Quran ini diniati untuk obat. Yang selanjutnya, yang keempat, seseorang yang diruqyah atau pasien itu harus siap memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah berbuat salah pada pasien. Misalnya saya yang diruqyah, saya itu harus memaafkan semua kesalahan orang lain yang pernah berbuat salah pada saya. Harus lapang dada memaafkan. Harus lapang dada memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah pada kita. Nah, ini hal-hal syarat ruqyah agar ruqyah itu berhasil secara maksimal, agar ruqyah itu punya asar positif, agar ruqyah itu keberhasilannya itu maksimal. Pak, insyaallah ini ada beberapa syarat ketika seorang itu melakukan hal yang semacam itu, Pak, insyaallah akan memberi keberkahan, akan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.